Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat Siak yang sangat kita cintai dan sangat kita hormati, dan selalu kita doakan semoga segenap para tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat Siak senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan juga kita sampaikan kepada jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, yang juga kita doakan semoga segenap umara kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada negeri dan rakyatnya, selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan akhirnya secara khusus salam penghormatan ini serta sangat istimewa kita sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, penyakit kita disembuhkan, dan kita mendapatkan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Satu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya pada hari ini saya bisa duduk bersama para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh daripada masyarakat Siak. Duduk di samping kanan saya yang baru saja menyampaikan, yaitu nasihatnya yang singkat, padat, ringkas, jelas, namun penuh dengan hikmah, yaitu orang tua kita semua, Bapak Haji Sarwan Hamid, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga hadir bersama kita di tempat ini, yaitu wakil bupati kita,
yaitu Bapak Haji Alfredi yang dari tadi yaitu telah sibuk menyambut kedatangan tamu. Mudah-mudahan kehadiran beliau akan lebih memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita. Dan tidak lupa kepada pengetua daripada keluarga Sultan Siak, yaitu Haji Tengku Sayyid Mukhtar Syihab, yang alhamdulillah tadi sudah menyampaikan kepada kita dengan singkat bagaimana sejarah atau manaqib daripada Sultan Siak, yaitu Sultan Syarif Qasim, yang juga sekaligus sebagai pahlawan nasional. Mudah-mudahan acara haul ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk lebih meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dan lebih memperkokoh persaudaraan di antara kita, insya Allah. Dan perlu saya sampaikan, hari ini saya datang dari Jakarta tadi pagi. Saya tidak sendiri, tapi saya didampingi oleh beberapa pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Hadir bersama kita di sini Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FPI. Kemudian masih ada di ujung sana Kiai Haji Ja'far Siddiq. Beliau adalah Wakil Ketua Umum daripada DPP FPI. Dan duduk di sebelah kiri saya Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Beliau adalah Imam FPI Provinsi DKI Jakarta yang selama ini sibuk lawan Ahok setiap hari, saudara. Takbir. Dan selain itu masih ada rombongan yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah kita kepada mereka. Nah baiklah, untuk tidak membuang waktu, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan ingin mengingatkan juga semua saudara-saudara saya yang ada di Siak ini, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia yang luar biasa. Dan salah satunya adalah bagaimana saat ini kita rasakan, kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, dan kita bisa rasakan dalam gerak langkah perjuangan kita di mana-mana umat Islam sedang ada dalam semangat persatuan, semangat persaudaraan, semangat kebangkitan. Saya keliling dari Sabang sampai Merauke, saudara. Bagaimana ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam kumpul di mana-mana untuk memenuhi tabligh akbar dalam rangka untuk menyambut kebangkitan umat Islam di Indonesia ini. Maka itu mudah-mudahan hari ini pun akan menjadi hari kebangkitan bagi umat Islam di Siak. Dan ke depan insya Allah masyarakat Siak khususnya dan umumnya Riau, sebagaimana diharapkan oleh Bapak Haji Sarwan Hamid tadi, betul-betul bisa menjadi wilayah thayyibah, salihah, mubarakah. Semoga Riau ini menjadi makmur. Semoga masyarakat Riau ini diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan Riau ini, saudara, yaitu selalu dan selalu melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanat, yang jujur untuk memimpin bangsa Indonesia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kepada yang hadir di sini semua, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Saudara, Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Luar biasa, saudara. Allah nyatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu sekalian, bihablillah, dengan tali Allah. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh dengan agama Allah, dengan hukum Allah, dengan aturan Allah, dengan ketetapan Allah. Dan Allah mengamanatkan kepada kita, wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai, jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu. Siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir.
Sallu ala Nabi. Saudara, persatuan dan persaudaraan itu bukan hanya sumber kekuatan. Sekali lagi saya ulangi. Persatuan dan kesatuan itu serta persaudaraan umat itu bukan hanya sumber kekuatan, tapi ada yang lebih dahsyat dari kekuatan, saudara. Yaitu di mana Nabi mengatakan dalam hadisnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Apa kata Nabi, saudara? Alaikum bil jamaah. Umat Islam, wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersaudara, bersatu, bahu membahu. Kenapa, saudara? Kenapa diwajibkan oleh Nabi? Saudara, Nabi mengatakan, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Pertolongan Allah ada pada persaudaraan. Pertolongan Allah ada pada persatuan, saudara. Ini yang lebih utama daripada sekedar kekuatan. Maksudnya apa, saudara? Saudara, sekuat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, sekaya apapun harta kita, sehebat apapun semangat kita, tanpa pertolongan Allah, semua akan sia-sia, saudara. Betul? Betul? Tapi selemah apapun kita, semiskin apapun harta kita, saudara, sedikit apapun jumlah kita, saudara, selemah apapun tenaga kita, tapi pada saat ada pertolongan Allah, maka musuh sebesar apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan kita, saudara. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Nah begitu saya tanya sekali lagi, kalau gitu pertolongan Allah penting tidak? Perlu tidak? Pertolongan Allah hanya akan datang kalau kita bersatu dan bersaudara, saudara. Kalau sudah pertolongan Allah datang, kelemahan kita akan menjadi kekuatan, saudara. Ketidakberdayaan kita justru akan disempurnakan oleh Allah menjadi kekuatan yang luar biasa, yang dengannya kita bisa dengan mudah untuk menghancurkan kekuatan musuh-musuh kita. Alhamdulillah, apalagi Allah udah janji dalam Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, in tansurullah, jika kamu sungguh-sungguh membela Allah, sungguh-sungguh memenangkan Allah, sungguh-sungguh menegakkan agama Allah, yansurkum, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Allah yang janji, saudara, kalau kita bela Allah, Allah akan menangkan kita. Saya mau tanya, ini firman siapa? Firman siapa? Firman siapa? Siapa yang berjanji? Percaya dengan janji Allah? Yakin dengan janji Allah? Beriman dengan janji Allah? Siapa yang maha menepati janji? Takbir. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Saya tanya sekali lagi semua, jawab yang kompak. Yang saya sampaikan jelas tidak? Kalau begitu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah mari kita buktikan, saudara, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia-Nya saat kita bersatu. Alhamdulillah. Mari kita lihat, saudara. Saya mau tanya dulu, masih ingat aksi 212? Masih ingat aksi 212? Masih ingat aksi 212? Masih ingat aksi 411? Mari kita lihat, saudara. Ketika aksi 411,
digembosi oleh kekuasaan dengan berbagai macam cara. Tapi kemudian mereka gagal menggembosi. Sampai 411 tetap bisa digelar dengan sukses dan berkah, saudara. Akhirnya begitu kita merencanakan untuk menggelar aksi 212, maka upaya penggembosan yang dilakukan oleh penguasa jauh lebih dahsyat dibandingkan upaya penggembosan aksi 411, saudara. Kenapa jauh lebih dahsyat? Karena mereka sudah belajar dari aksi 411. Bagaimana mereka gagal, bagaimana mereka tidak berhasil menggembosi kekuatan umat Islam, sehingga mereka tidak mau gagal dua kali, saudara. Akhirnya rencana 212, saudara, digembosi habis. Masyarakat ditakut-takuti. Hei masyarakat, jangan datang ke Jakarta, nanti ada kerusuhan, nanti ada pertumpahan darah. Hei masyarakat, jangan datang, itu rencana makar, itu akan ada subversif, itu akan ada penembakan. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan dari pemerintah pusat menginstruksikan sampai pemerintah tingkat daerah, saudara, semuanya terlibat, saudara. Untuk apa? Menakut-nakuti masyarakat di daerah, menghalang-halangi masyarakat di daerah agar mereka tidak datang ke Jakarta, saudara. Bagaimana razia-razia dilakukan, penghadangan dilakukan, saudara. Enggak sampai di situ. Bahkan berapa banyak perusahaan bis, saudara, yang dilarang untuk menyewakannya kepada umat Islam. Siapa yang bisnya dipakai ke Jakarta akan dicabut izinnya, dicabut, saudara, daripada izin trayeknya, dan seterusnya dan seterusnya. Enggak sampai di situ, saudara. Berbagai macam fitnah, berbagai macam tuduhan mereka lontarkan. Agar apa? Supaya 212 gagal, saudara. Tapi apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Bu? Terus terang, Pak, Bu, ya, saya dan kawan-kawan di GNPF MUI, termasuk Kiai Haji Muhammad Ahmad Sobri Lubis, Habib Muhsin bin Said Al-Attas, di malam 212, besok menggelar 212 ini, saudara. Kita baru bertemu dengan Kapolri, kita baru berdebat soal berbagai macam masalah, saudara. Keluar dari sana, kami sendiri nggak yakin, saudara, kalau besok umat Islam akan datang berbondong-bondong. Loh, kenapa? Digembosi, saudara. Jangankan datang jutaan, bisa datang 1.000 sampai 10.000 aja udah hebat, saudara. Itu di Jakarta helikopter keliling memberikan selebaran-selebaran ke kampung-kampung untuk mencegah masyarakat turun, saudara. Tapi kita tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita punya niat ikhlas, kita punya niat hanya untuk membela agama Allah, dan kita yakin kepada janji Allah, saudara. Intan surullah yansurkum. Jika kamu betul-betul memenangkan Allah, membela Allah, niscaya Allah pasti akan menangkan kamu sekalian. Besoknya pas 212, saudara, tidak ada yang menyangka, tidak ada yang mengira, tidak ada yang menduga, saudara, lebih dari 7 juta orang, hampir 8 juta orang tumpah ruah turun ke Jakarta untuk membela Al-Quran, saudara. Takbir, takbir. Saya mau tanya, itu anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha perkasa? Siapa maha kuasa? Siapa maha kuat? Takbir. Masya Allah. Apakah kekuatan Allah bisa digembosi, saudara? Apa kebesaran Allah bisa dikecilkan, saudara? Enggak bisa. Perangkat negara boleh turun tangan, saudara. Semua kekuatan negara boleh turun tangan, saudara. Ingat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya aksi 212 berhasil digelar, saudara. Berkah, sukses, tanpa ada bisa menghalanginya. Saya tanya sekali lagi, jawab semuanya, Bapak Ibu, itu anugerah siapa? Jawab semuanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kaya? Takbir. Sallu ala Nabi. Ada lagi keajaiban kedua, saudara. Apa yang kedua? Itu barusan yang pertama. Sudah digembosi, tetap Allah sukseskan. Itu keajaiban dari Allah yang pertama. Alhamdulillah.
Yang kedua, saudara, selama kini kita umat Islam di Indonesia diracuni. Benak kita diracuni, pikiran kita diracuni dengan pendapat yang mengatakan umat Islam Indonesia mustahil bisa bersatu. Loh kenapa? Terlalu banyak partainya, terlalu banyak organisasinya, terlalu banyak kelompoknya, terlalu banyak madhabnya, terlalu banyak yaitu paguyubannya, terlalu banyak kepentingannya. Sampai-sampai berapa banyak masyarakat yang percaya dengan itu, saudara. Sampai-sampai berapa banyak masyarakat yang berpikir benar kalau umat Islam tidak mungkin bersatu, saudara. Tapi melalui aksi 212 Allah mengajarkan kita semua, Allah membuktikan kepada kita semua, siapa bilang umat Islam tidak bersatu, siapa bilang umat Islam tidak bersaudara, walaupun mereka berbeda partai, berbeda golongan, berbeda kelompok, berbeda ormas, mereka rame-rame datang ke Jakarta. Dan begitu mereka turun, mereka nggak bertanya, oh Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda Persis, Anda Wasliyah, Anda FPI, Anda PUI. Enggak, yang mereka tanya, Anda Muslim, saya Muslim, kita datang bersama untuk bela Islam, saudara. Takbir, takbir. Nah sekarang saya tanya, ternyata saudara umat Islam bisa bersatu tidak? Jawab yang kompak dan yakin, umat Islam bisa bersatu tidak? Bisa bersaudara tidak? Jadi kalau selama ini ada mengatakan umat Islam tidak bisa bersatu, bohong tidak? Dusta tidak? Penipu tidak? Allah yang buktikan, saudara. Karena itu saya tanya, ini umat Islam bisa bersatu begitu anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha menyatukan? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, siapapun manusianya, apakah dia habib, apakah dia kiai, apakah dia jenderal, apakah dia presiden, apakah dia konglomerat, apakah dia pimpinan partai atau pimpinan ormas, saudara, nggak bakal mampu untuk menyatukan hati manusia. Nggak bisa, saudara. Hati manusia ini nggak bisa dibeli, saudara. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Orang Islam, orang beriman, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Jika engkau menginfakkan, mendermakan, mengorbankan apa saja yang kau punya di atas muka bumi ini, semua harta bendamu, semua kekayaanmu, untuk apa? Untuk menyatukan hati manusia. Apa kata Allah? Ma'alafta baina qulubihim. Engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati manusia. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah, dialah yang menyatukan hati-hati manusia. Betul? Ini firman siapa? Firman siapa? Siapa yang menyatukan hati manusia? Siapa yang menyatukan kita? Siapa yang mempersaudarakan kita? Siapa maha besar? Takbir. Sebagaimana kita nggak mampu untuk menyatukan hati manusia, kita juga nggak bakal mampu untuk menghancurkan persatuan umat Islam tanpa izin Allah, saudara. Maka itu tanamkan keyakinan dalam diri kita, saudara, bahwa Allah akan bantu kita, tolong kita, menangkan kita selama kita berjuang hanya ikhlas untuk mencari ridha Allah. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Al-Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir. Kalau kita bela agama, pasti kita akan bela negara, saudara. Tapi kalau kita bela negara, belum tentu kita bela agama, saudara. Karena agama itu suci, agama itu mulia. Salah satu ajaran agama adalah kita wajib mencintai negeri kita, kita wajib membela negara kita, kita wajib untuk menolong saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Maka itu saya tanya, saudara, kalau gitu ajaran Islam indah tidak? Bagus tidak? Siap bela agama?
Kalau orang bela agama pasti bela negara, saudara. Alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, ada yang tidak kalah menariknya. Selama ini kita dibisikin, diracuni. Apa kata orang-orang itu, saudara? Kiai ulama di Indonesia udah gak ada harganya. Kiai dan ulama di Indonesia udah becak semua. Kiai dan ulama tuan guru di Indonesia udah gak dihormati umat, udah gak dihargai umat, mereka udah ditinggal oleh umat. Saya tanya, sering gak mereka mengatakan begitu? Sering tidak? Tapi saudara, dengan aksi 212 Allah tunjukkan kepada kita, Allah buktikan kepada kita betapa umat Islam masih cinta kepada habaibnya, cinta kepada ulamanya, cinta kepada kiainya. Bahkan mereka semua tunduk patuh kepada komando para ulamanya. Betul? Takbir. Berarti umat Islam masih hormat sama kiai tidak? Masih hormat kepada ulama tidak? Masih ikut patuh kepada ulama tidak? Takbir. Anugerah siapa itu? Karunia siapa itu? Pertolongan siapa itu? Siapa yang maha besar? Siapa maha perkasa? Siapa maha agung? Siapa maha mulia? Siapa maha suci? Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira saya sampaikan barusan jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah, luar biasa, saudara. Pada saat hampir 8 juta orang kumpul, saudara, Allah tidak berikan panas yang menyengat, Allah tidak berikan hujan yang membubarkan mereka, saudara. Tidak. Dari mulai subuh, saudara, sampai menjelang Jumat, saudara, udaranya angin sejuk sepoi-sepoi, saudara. Matahari tidak menyengat, awan hitam mengelilingi sekitar Monas dan sekitarnya, saudara. Subhanallah. Sehingga umat 8 juta yang hadir, mereka mendapat naungan berteduh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Itu yang keempat, saudara. Yang kelima, begitu masuk Jumat, saudara, sebetulnya panitia juga kebingungan. Ini 8 juta orang mau ambil wudhu di mana, saudara? Oh, tayamum saja. Bagaimana mau tayamum? Di kakinya aspal semua, saudara. Ini bukan tanah. Belum sempat kita bingung, saudara, tiba-tiba Allah kasih hujan. Hujan yang begitu besar, hanya 10 menit, saudara, hanya cukup untuk mereka berwudu. Bahkan maaf, saudara, jangankan berwudu, itu 8 juta orang mau mandi junub juga cukup, saudara. Alhamdulillah. Ada yang nanya, Habib, apa iya ada yang mandi junub? Siapa tahu. Nah, orang datang pagi, capek, lelah, ketiduran, ada gak? Yang capek duduk di Monas ketiduran, ada gak? Nah, kalau lagi tidur bisa ngimpi gak? Kalau ngimpi bisa junub gak? Begitu junub bingung mau mandi kemana, saudara. Allah kasih hujan, tinggal mandi. Alhamdulillah. Saya tanya semua, itu anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha penolong? Takbir. Sallu ala nabi. Dan ada yang tidak kalah menakjubkannya, saudara. Anda tahu, para ulama, para habaib, para kiai selalu difitnah. Anti NKRI, intoleransi, anti Bhinneka Tunggal Ika, saudara, anti kepada umat beragama lain. Luar biasa fitnahnya, saudara. Tapi alhamdulillah, lewat aksi 212 Allah buktikan, saudara, bukan hanya kepada bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, bagaimana 8 juta umat Islam turun karena marah. Al-Qur'annya dihina oleh orang kafir, tapi sungguh pun mereka marah, sungguh pun mereka sakit hati, sungguh pun mereka kecewa. 8 juta orang turun, tidak ada satu orang kafir pun yang dianiaya, saudara. Betul? Betul. Bahkan bukan hanya tidak ada yang dianiaya, ada pengantin, sepasang pengantin, saudara, mau melaksanakan pernikahan di gereja katedral, saudara, yaitu di depan daripada Istiqlal. Manusia sudah jutaan kumpul, saudara. Ini pada kebingungan. Ini yang mengawal pengantinnya mau kemana? Mereka bukan Islam,
Ini jutaan orang umat Islam yang kumpul. Mereka nggak sangka kalau mereka akan diberi jalan, saudara. Subhanallah, laskar-laskar Islam, santri-santri Islam membuka jalan. Bahkan itu baju pengantin perempuan yang panjang putih, ada yang pegangin, diangkat supaya nggak kotor kena aspal, saudara. Nggak sampai di situ, disapuin, dibersihin, diantar sampai masuk gereja, sampai mereka bisa melaksanakan pernikahan dengan damai. Saya tanya kalau begitu, saudara, kalau begitu umat Islam toleran tidak? Saya tanya sekali lagi, toleran tidak? Menghormati umat agama lain tidak? Kalau begitu Islam indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Nah kalau yang begitu disebut anti Pancasila, saudara, orang sudah begitu lembut, begitu damai, begitu toleran, saudara. 8 juta orang, saudara, memberi jalan kepada pengantin non-muslim, membantu mengantarkannya masuk ke dalam gereja, sampai mereka melakukan pernikahannya dengan damai. Saya mau tanya, itu toleran tidak? Itu bukan toleran lagi, super toleran, saudara. Terus masih dituduh para kiai anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, lu ngomong bebeduk yang nggak bisa jawab. Ya kalau ngomong Mahabib Kiai kita bisa jawab, betul? Betul. Nah begitu saya mau tanya, itu kejadian-kejadian indah macam itu, saudara, itu anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Alhamdulillah. Dan bersyukur Pak ya, ada yang protes, Habib, buat apa sih untuk menuntut seorang Ahok aja sampai berkali-kali turun aksi bela Islam? Pak, Bu, kalau tidak ada aksi bela Islam yang pertama tanggal 14 Oktober, maka si penista agama tidak akan pernah diproses di polisi, saudara. Kami sudah melaporkannya dari awal Oktober, bolak-balik ke Reskrim Mabes Polri, saudara, enggak diproses. Tapi setelah umat Islam turun, saudara, lewat aksi bela Islam yang pertama, baru mulai diproses. Tapi itu pun, saudara, prosesnya lamban. Terus diintervensi, saudara, oleh pihak istana. Akhirnya kita gelar aksi bela Islam yang kedua, yaitu pada tanggal, saudara, 4 November. Kalau tidak ada aksi bela Islam 4 November, pemeriksaan tidak pernah serius, saudara. Enggak pernah serius, saudara. Baru mereka mulai serius memproses setelah aksi bela Islam yang kedua. Itu pun terus kita minta supaya Ahok dijadikan sebagai tersangka, supaya ditahan. Mereka enggak berani, saudara. Lalu apa yang terjadi? Kita turun aksi bela Islam yang ketiga, yaitu pada tanggal 2 Desember. Baru begitu aksi 212, saudara, baru Ahok dijadikan sebagai tersangka. Itu pun tetap enggak berani ditahan, saudara. Kemudian terus ditekan oleh umat, baru dilimpahkan ke kejaksaan, baru dilimpahkan ke pengadilan. Itu pun di kejaksaan, jaksa nggak berani tangkap, saudara. Saudara, bukan Ahok yang kuat, tapi di belakang Ahok ada kekuatan yang melindunginya, saudara. Maka itu saya katakan sekali lagi, sebetulnya yang kita lawan bukan Ahok, bukan, tapi yang kita lawan adalah kekuatan nasional maupun internasional yang ingin mengobok-ngobok NKRI, yang ingin menghancurkan NKRI, yang ingin memporak-porandakan negeri kita, saudara. Maka itu saya tanya, siap bela NKRI? Siap jaga NKRI? Takbir. Makanya kita nggak berhenti, saudara. Terus kita tuntut. Enggak, kita nggak berhenti, saudara. Akhirnya gara-gara aksi 212, saudara, mereka anggap sebagai ancaman, saudara. Mulailah mereka merangkul para ulama. Saya didatangi oleh beberapa utusan, saudara, ditawarkan, Habib, kami siap memberikan 1 triliun. Yang penting Habib jangan turun lagi bersama umat. Habib bisa bikin pabrik, Habib bisa bikin itu pesantren yang luas, yang besar. Habib bisa terus berdakwah dan kami akan terus membantu. Ini namanya upaya untuk merangkul. Jawaban saya hanya singkat, saudara. Saya katakan, saudara, kepada mereka, saya tidak punya syahwat kepada uang Anda.
Dia pikir saya ngomong begitu, dia pikir kurang 1 triliun. Dia tambahkan, udah Habib sebut aja mau berapa T. Saudara, ini godaan iblis, ini godaan syaitan yang gak boleh para pejuang Islam terpesona, apalagi sampai terjebak dan tergoda. Betul? Betul? Akhirnya kita sampaikan, saudara, enggak. Sampaikan kepada konglomerat tersebut, sampaikan kepada orang-orang kafir yang kaya-kaya itu tadi, yang bekerja sama dengan negeri-negeri komunis di luar sana. Kita tidak butuh duit dia, kita tidak butuh uang dia, kita tidak nafsu yaitu dengan harta benda dia. Yang kami minta adalah satu, jangan coba-coba pemerintah membiarkan Islam diserang. Betul? Betul? Yang kedua adalah jangan coba-coba pemerintah dan para konglomerat tersebut memberi ruang kepada PKI untuk bangkit kembali, saudara. Betul? Siap gak yang PKI? Takbir! Dan yang ketiga, jangan coba-coba konglomerat tersebut bersama pemerintah menjual negara ini kepada penjajah asing dan asing, saudara. Indonesia untuk Indonesia, pribumi Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri. Betul? Takbir! Begitu kami sampaikan, kalau Islam tetap diserang, kalau PKI dibiarkan bangkit, kalau negara mau dijual kepada penjajah asing dan asing, demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, saya akan ajak umat Islam Indonesia untuk bangkit revolusi, saudara. Takbir! Takbir! Siap bela Indonesia, siap jaga NKRI, siap ganyang penjajah. Takbir! Sallu ala Nabi. Gara-gara ini nih, saudara, begitu saya dirangkul nggak mau, seminggu kemudian saya dipukul, saudara. Saya dibilang menghina Pancasila, dilaporin ke Polda Jawa Barat. Kemudian saya dibilang nyerobot tanah, kemudian dibilang lagi selingkuh sama wanita, perkara-perkara sampai 15 perkara dituntut. 15 perkara, saudara. Takbir! Saat ini di Jakarta, saudara, kalau ada semut liwat, ditanya sama petugas, semut kau diinjek gak sama Habib Rizik? Kalau semutnya jawab nggak diinjek, cuman kesenggol sedikit, apa kata petugas? Lapor. Sampai semut disuruh lapor juga, saudara. Kacau tidak? Kacau! Takbir! Kemarin saya ceramah di Masjid Ampel, Surabaya, ngajak umat seperti ini, saudara. Saya katakan, apa saudara, mari kita berjuang. Kalau kita bersatu, 9 naga kita jadikan 9 cacing. Pulang ke Jakarta dilaporin, kemarin saya ditegur, saudara. Jadi para jenderal negor saya, Habib, ini ada laporan baru yang ke-16. Saya tanya laporan soal apa? Ini Habib telah menebar kebencian. Saya tanya kebencian kepada siapa? Kepada naga. Nah baik, saya bilang, yang laporin siapa Pak? Yang laporin naga apa manusia? Yang laporin manusia. Oh bukan naga, bukan, yang nggak bisa. Loh, yang saya ngomong naga, suruh naga ngelapor. Betul? Betul? Lah kan saya nggak sebut, oh naganya siang-siang maring seng. Enggak. Saya nggak sebut, saya cuma sebut apa? Sebut apa? Cari naganya, suruh lapor. Takbir! Tapi kata orang Jakarta, iya Beb, tapi kan maksudnya naga orang udah paham. Ya laporin pahamnya. Kenapa jadi laporin saya? Betul? Betul? Saya mau tanya saudara, kalau semua saya ajak berjuang menyelamatkan Indonesia, siap tidak? Siap jadikan 9 naga sebagai 9 cacing? Siap tidak? Betul? Yakin? Janji? Takbir? Tapi jangan bohong loh. Bukan kalau lagi begini, Allahu Akbar, bagus, Habib Rizik, lawan terus. Gue di penjara, lu lari. Ada gak yang begitu? Ada gak? Kadang-kadang Habib di penjara, dia lari ngumpet di bawah pohon pisang. Apa dia bilang? Alhamdulillah ya Allah, Habib Rizik doang yang ditangkap.
Untung saya enggak ya Allah. Tapi mudah-mudahan orang Riau nggak ada yang begitu. Amin. Orang Siak nggak ada yang begitu. Amin. 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 Ya Rabbal. Saudara, kalau mau jadikan 9 naga menjadi 9 cacing, gampang. Gampang, nggak perlu tahunan, saudara. Enggak. Seminggu bisa kita bikin mereka bangkrut, saudara. Dengan cara yang konstitusional, prosedural, saudara. Mau tahu gak? Tapi kalau udah tahu mau dijalanin gak? Betul. Betul. Pertama, tarik uang tabungan Anda semua dari bank-bank mereka, saudara. Tarik uang-uang Anda dari bank-bank milik mereka, saudara. Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, umat Islam rame-rame menarik uangnya, menarik tabungannya, tidak menyimpan di bank-bank kafir, maka 1 minggu mereka akan bangkrut, saudara. Takbir. Lalu kemana kita bawa, saudara? Kenapa bingung? Saat ini, saudara, alumni aksi 212 sudah membentuk koperasi syariat 212. Ini kita bisa jadikan langkah awal. Bikin koperasi pesantren, bikin koperasi masjid, bikin koperasi paguyuban, bikin koperasi santri, bikin koperasi ormas, bikin. Saudara, jangan duit kita ditaruh di bank mereka, tapi masukkan ke koperasi-koperasi milik umat, milik rakyat, sehingga rakyat menjadi pemodal, menjadi pemilik, menjadi pembeli, sekaligus mereka juga yang dapat keuntungan. Betul? Takbir. Siap tidak tarik duit kita? Siap tidak? Ini urusannya besok saya ke Jakarta nambah 17 pasal. Nanti saya dituduh apa? Habib Rizik menganjurkan rasmani. Tahu rasmani? Rasmani itu menarik uang simpanan dari bank secara besar-besaran dalam satu waktu, saudara. Itu rasmani paling ditakuti. Bukan hanya Indonesia, Amerika pun negara besar takut, saudara. Inggris pun negara kaya takut, saudara. Nah, karena itu hal semacam ini bisa kita lakukan kalau kita kompak. Betul? Betul? Jadi ambil duit Anda dari bank kafir, masukkan ke bank syariat yang dikelola oleh umat Islam, saudara. Enggak semua bank syariat dikelola oleh umat Islam. Ada bank syariat yang cuma jualan syariat, saudara. Betul? Betul? Begitu saya mau tanya semua di sini, siap tarik duit dari bank-bank kafir? Takbir. Sallu ala Nabi. Dan yang kedua, saudara, jangan belanja di pasar mereka. Belanjalah di warung kita. Setuju tidak? Ini umat Islam, giliran lagi gajian, duit banyak, mereka shopping ke mall-mall milik orang kafir. Betul? Betul? Begitu tanggung bulan, duitnya udah tinggal dikit, ngutang di warung Pak Haji. Ya Pak Hajinya miskin terus, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya kalau ada duit belanja di warung Pak Haji. Kalau ada duit belanja di warung orang Islam. Kalau ada duit belanja di toko-toko muslim. Saudara, saya yakin kalau itu kita lakukan, saudara, mereka bisa gulung tikar, naga-naga bisa menjadi takbir. Siap tidak? Siap tidak? Jangan sekarang siap-siap, besok nggak dikerjain. Nyimpen duit di bank kafir makin banyak. Banyakkah yang begitu? Maka itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Siap bela agama? Siap bela Indonesia? Siap bela NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, ini sengaja saya sampaikan, saudara. Artinya saya ingin mengingatkan, sebagaimana tadi diingatkan oleh Bapak Haji Sarwan Hamid. Beliau tadi membisikkan saya, Habib, ini perjuangan belum selesai. Saya jawab barusan, betul. Bahkan perjuangan kita baru dimulai, saudara. Bada'atil ma'arakah. Ini perang kita baru dimulai, saudara. Tapi nggak usah khawatir. Kalau kita bersatu, Allah kasih kemenangan kita. Kalau kita bersatu, bersaudara, ikhlas, kita menjadikan naga sebagai cacing, besok semua jadi cacing, sudah. Saya yakin, saya optimis kok. Yang penting kita bersatu. Jangan mau diadu
domba. Kira-kira jelas tidak? Nah maka itu jangan jauh-jauh dari ulama. Setuju? Setuju? Tapi ingat, ulama ada dua. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Tahu ulama-ulamaan? Apa bedanya? Bedanya, ulama ngajak kita ke sorga. Kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Jelas gak? Ada yang nanya, Habib, itu ulama-ulamaan yang bagaimana? Jawabnya yang imanuhum fi amplopihim. Yang imannya ada dalam, yang gampang disogok, gampang disuap. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Nah, maka itu jangan terpengaruh, saudara. Nah, saya minta di sini semua masyarakat siap, saudara, untuk memantapkan diri. Islam itu indah, Islam itu simpel, Islam itu sederhana. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Semata-mata hanya mencari ridha Allah. Selesai, saudara. Apa yang disuruh Allah, disuruh Nabi, kerjain. Apa yang dilarang Allah, dilarang Nabi, tinggalin, saudara. Ikhlas karena Allah. Itu Islam, saudara. Simple. Simpel tidak? Simpel tidak? Siap menjalankan perintah Allah. Siap menjalankan perintah Allah. Siap meninggalkan segala larangan Allah. Betul? Takbir. Nah, saudara, memang tantangannya besar, cobaannya berat. Tapi hari ini saya mau kasih kiat, saya mau kasih ijazah bagaimana menghadapi godaan dan tantangan. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Caranya gampang. Pakai aja ilmu masa bodoh. Orang siap bilang apa? Hah? Orang siap bilang apa? Jangan semua, saya nggak paham atau lagi yang ngomong. Lantaklah. Cakep, saudara. Pokoknya kalau ada yang ngegoda, jawab. 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 Setuju? Betul. Kalau orang Jakarta bilang masa bodoh. Kalau orang Jawa Barat bilang sabodo teuing. Kalau orang Jawa Timur bilang preketek. Kalau orang Siak bilang lantaklah. Alhamdulillah. Takbir. Nah, ini ilmu masa bodoh saya mau kasih ini hari. Mau gak? Mau gak? Betul. Lo maksudnya bagaimana, Habib? Perhatikan. Kalau Allah perintahkan kita sesuatu, kerjakan. Kalau ada godaan, saudara jawab lantaklah masa bodoh. Setuju? Setuju? Siap di testing? Monitor siap di testing? Setuju di testing? Ayo saya minta semua jawab. Yang nggak jawab saya doain biar bisulan. Ayo jawab rame-rame semua. Ini kita sekarang ada di bulan Rajab, betul? Betul? Di bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj, betul? Saat Isra Mi'raj Nabi mendapat perintah untuk kewajiban sholat 5 waktu, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, sholat 5 waktu hukumnya apa? Sholat 5 waktu hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Siap taat kepada Allah, siap patuh kepada Allah. Kalau begitu masyarakat siap melaksanakan sholat 5 waktu. Siap sholat, betul, janji. Tapi capek. Yang jawab lantaklah cuma 3 orang. Gagal, nggak lulus ujian. Tapi nggak apa-apa, untung ada remedial, saudara. Boleh tanya ulang? Boleh tanya ulang? Ayo saya mau tanya semua, sholat 5 waktu hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siap patuh kepada Allah. Kalau gitu orang siap sholat 5 waktu. Siap sholat 5 waktu. Betul, janji. Tapi capek, tapi ribet, tapi buang waktu, tapi subuh lebih enak tidur. Takbir, lulus semua. Alhamdulillah. Begitu enak gak pakai ilmu lantala? Ilmu apa? Boleh nanya lagi? Boleh nanya lagi? Sebulan lagi kita masuk bulan Ramadan, betul? Di bulan Ramadan kita wajib puasa Ramadan, betul? Saya mau tanya saudara, puasa Ramadan hukumnya apa? Puasa Ramadan hukumnya apa? Siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan?
siap taat kepada Allah, siap patuh kepada Allah, siap puasa Ramadan. Betul, janji. Tapi haus, tapi lapar, tapi tenggorokannya panas, perutnya perih, badan lemas, mau pingsan. Takbir. Lulus nilainya 10. Alhamdulillah. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tahu ilmu lan ta'la? Betul. Tapi jangan disalahgunakan ya. Jangan nanti lagi tidur subuh dibangunin sama ibunya. Nak, bangun, sholat subuh dulu, lan ta'la. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau disuruh kebaikan, jawabnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Betul? Betul? Tapi kalau diajak maksiat, jawabnya takbir. Boleh nanya lagi? Boleh nanya lagi? Betul? Minuman keras hukumnya apa? Halal apa haram? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siap taat kepada Allah. Kalau begitu orang siap meninggalkan minuman keras. Siap meninggalkan minuman keras. Siap tidak menenggak minuman keras. Betul. Janji. Tapi enak. Tapi murah. Tapi ngangetin badan. Tapi katanya sehat. Buatan luar negeri. Legal. Gratis. Takbir. Sallu ala Nabi. Luar biasa saudara. Boleh nanya lagi? Boleh nanya lagi? Saya mau tanya masyarakat siap, kalau anda punya anak gadis muslimah dilamar sama pemuda kafir, boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Jawab yang keempat, halal atau haram? Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siap taat kepada Allah. Saya mau tanya ibu-ibu, bu, ibu punya anak gadis muslimah dilamar sama pemuda kafir, bu. Saya mau tanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Tapi ganteng, tapi duitnya banyak, tapi artis, mobilnya mewah, rumahnya megah, setia, nggak kawin lagi, bu. Takbir. Baru ibu-ibu siap begitu modelnya. Takbir. Ini ibu-ibu begini setia, saya doain biar lakinya pada nggak kawin lagi, biar dapat anak-anak solihin dan solehat. Mantep jawabnya saudara. Ayo saya mau tanya semua sekarang ikut jawab. Kalau anak gadis kita dilamar oleh pemuda kafir, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Betul. Janji. Tapi ganteng, tapi handsome, tapi setia, tapi kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, duitnya banyak. Takbir. Luar biasa. Ilmu lan ta'la nih saudara. Ini kalau ada setan nih hari hadir pada lari semua. Tuh setan bilang, wah berabe, dilantalain semua. Alhamdulillah. Boleh nanya atuk lagi? Tuh udah berapa barusan? Baru 4. Soalnya kan ada 10. Berarti kalau baru 4 belum lulus dong. Boleh nanya yang kelima? Boleh nanya yang kelima? Saya mau tanya, mencuri hukumnya apa sih? Kalau korupsi? Apalagi? Ayo, korupsi hukumnya apa? Jawab yang keempat, korupsi hukumnya apa? Hukumnya apa? Kalau begitu orang siap mau korupsi tidak? Mau korupsi tidak? Mau korupsi tidak? Tapi cepat kaya. Kan gaji kecil. Tapi nggak diperiksa KPK, nggak ditangkap polisi, dilindungi presiden, dijaga presiden, dibela presiden. Takbir. Nggak ada urusan saudara. Mau nggak ditangkap polisi, nggak ditangkap KPK, mau dilindungi presiden. Yang namanya korupsi adalah haram. Orang Islam nggak boleh melakukannya. Betul?
walaupun dilindungi presiden, lantas. Takbir. Sudah berapa pertanyaannya? Tambah satu lagi. Karena kalau 5 baru 50 ya. 50 belum tentu lulus, betul? Nah sekarang yang ke-6, boleh nanya lagi? Boleh nanya lagi? Kalau di Jakarta kemarin saya tanya umat Islam berkaitan dengan gubernur kafir. Sekarang saya tanya dengan masyarakat Syiah berkaitan dengan calon presiden. Saya mau tanya, kalau nanti di 2019 ada orang kafir mencalonkan diri jadi presiden di Indonesia, saya mau tanya, berdasarkan hukum Islam boleh apa enggak? Jawab yang kompak, boleh atau tidak? Halal atau haram? Jadi kalau besok andai kata ada calon presiden atau wakil presiden mengajukan diri di Indonesia, terima atau tolak? Terima atau tolak? Pilih atau jangan? Pilih atau jangan? Yakin? Janji? Sumpah? Tapi cerdas, tapi jujur, tapi baik, tapi kiainya dihajiin, RT-nya diumrohin, dapat duit 100.000, 1 juta, 5 juta, 100 juta, 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Ini ada setan iblis hari dengar lantahlah pingsan semua, nggak bisa digoda, betul? Betul? Begitu saya tanya sekali lagi, siap bela Islam? Siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Rasul? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Udah jangan ada pertanyaan lagi, 6 cukup ya. Kalau saya tanya lagi akhirnya sampai maghrib nggak selesai ceramah. Lanjut? Lanjut? Yang saya cerita tadi udah paham belum? Semua paham? Betul? Yang sudah paham boleh pulang. Nah kan udah paham. Lu laskar depan udah paham belum? Belum, goblok lo. Masa pakai baju laskar FPI nggak paham-paham? Lu bikin malu FPI lo. Bu, baru saya mau promosiin buat menantu. Duduk paling depan nggak paham-paham, nggak jadi lu jadi menantu. Masya Allah. Bu, ini bukan bodoh, Bu, bukan, masih kangen sama Habib. Alhamdulillah. Nah baik, bagian akhir saudara, saya mau ingatkan semua sekali lagi, kalau kita bersatu ada pertolongan Allah, betul? Kalau Allah menolong, kekuatan musuh sebesar apapun tidak akan bisa mengalahkan kita. Mau bukti? Betul? Kemarin sebelum pilkada di Jakarta putaran kedua digelar, sekalian saya mau lapor sama Pak Sarwan Hamid. Selama 1 minggu saudara, pimpinan-pimpinan partai politik, tokoh-tokoh nasional saudara, yang mengharapkan perubahan di Jakarta secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang ke tempat tinggal saya. Saya tinggal di atas gunung saudara. Mereka datang rame-rame hanya untuk apa? Hanya untuk curhat, menyatakan keputusasaannya. Ada mengatakan, Habib, gimana kita menang? Kita udah dikunci di semua jalan. Ada lagi yang datang, Habib, ini bukan intervensi politik, ini invasi politik. Ini perangkat negara semuanya. Bela si penista agama. Udah gitu 3 hari sebelumnya saudara, ini maaf, mungkin dulu saudara kalau ada pilkada ada istilah serangan fajar, betul? Kemarin di Jakarta bukan serangan fajar, serangan barbar. Pagi, siang, sore, malam diserang juga. Sampai lagi tidur dibangunin. Ini serangan barbar saudara. Sampai Panwaslu nggak mampu, Bawaslu nggak mampu, KPU nggak mampu. Wajar kalau ada sejumlah pentolan politik mulai ketar-ketir khawatir saudara. Bahkan maaf, ada pimpinan partai politik saking khawatirnya, saking yakinnya putus asa, dia kalah, akhirnya apa? Dia netral, udahlah saya netral lagi. Begitu saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini terjadi saudara. Saya hanya katakan kepada mereka,
La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Ikhlasin niat saja, nggak usah khawatir. Biarkan mereka keluarkan itu di Jakarta ada hujan sembako, banjir minyak, banjir duit di mana-mana, saudara. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, saudara. Karena yang menyatukan hati kita, yang nyetir hati kita, yang membolak-balikan hati kita adalah betul, yakin, percaya. Sampai saya katakan kepada mereka, kalau Anda tidak yakin, kalau saya sebaliknya yakin. Loh kenapa? Habib yakin dari mana? Saya katakan satu aja. Allah berfirman dalam hadis qudsi, disampaikan oleh Nabi. Apa kata Allah? Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangka aku punya hamba. Artinya apa, saudara? Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan menangkan kita. Pasti Allah menangkan kita. Allah akan tolong kita. Pasti Allah tolong kita. Allah akan bela kita. Pasti Allah bela kita, saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita berburuk sangka kepada Allah, ya Allah nggak bakal bela saya, ya Allah nggak bakal menangkan saya, nggak bakal Allah bela kita, saudara. Yakin, berikan prasangka yang baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan memperlakukan kita dengan baik, saudara. Betul? Betul? Dan kita harus yakin terhadap janji Allah. In tansurullah yansurkum. Kecuali kalau kita berjuang nggak ikhlas, pantas kalau putus asa, pantas kalau nggak yakin dengan janji Allah. Tapi kalau kita berjuang dengan ikhlas, wajib yakin dengan janji Allah, wajib berprasangka baik terhadap Allah. Alhamdulillah. Akhirnya begitu pilkada digelar, ternyata yang menang kafir atau Islam? Jawab yang kompak, yang menang kafir atau Islam? Kafir atau Islam? Nah, saya mau cerita kejadian menarik. Mau dengar tidak? Betul? Betul? Ini lagi kampanye bela si penista agama. Ada satu ustadz yang imanuhum fi amplopihim. Wah, dia ceramah dengan semangat. Dia bela nih calon kafir, saudara. Orang penuh nih. Apa dia bilang? Saudara-saudara, kita sebagai orang Islam wajib memilih pemimpin muslim, nggak boleh pilih pemimpin kafir. Panitianya kaget, kok begini ceramahnya? Ini panitia naik ke panggung, diambil mic-nya, itu ustadz dibawa ke belakang. Ustadz kenapa ngomong begitu? Ustadz bilang, emang anda ngomong apaan barusan? Ustadz tadi bilang nggak boleh pilih yang kafir, mesti pilih yang Islam. Kata Ustadz, begitu saya ngomong, nggak tahu, saya juga nggak ngerti kenapa begitu. Subhanallah, saya tanya, lisan punya siapa? Yang ngatur lisan siapa? Dipites sama malaikat tuh lidah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Itu pertolongan Allah bukan? Ada lagi yang kedua, mau tahu gak? Mau tahu gak? Di Jakarta banyak orang lansia, lanjut usia. Udah nggak, matanya udah rabun, nggak ngelihat, saudara. Ya pokoknya nggak jelas. Juga banyak yang buta huruf. Ditanya sama kawan-kawan, ibu, kemarin kayaknya ada ibu nerima hadiah macam-macam nih. Si ibu bilang, iya, saya dapat kain, saya dapat baju, saya dapat duit, alhamdulillah banyak. Nah, ibu, itu dikasih begitu apa syaratnya? Saya disuruh pilih calon nomor 2. Oh begitu, ibu pilih nomor 2. Pilih, karena saya dikasih duit. Terus ditanya lagi, ibu pilih nomor 2 yang mana bu? Itu yang pakai peci. Bingung ini. Loh, yang pakai peci itu nomor 3 bu, bukan nomor 2. Si ibu ngotot, enggak, calonnya cuma 2, nggak ada nomor 3. Lah ibu milihnya bagaimana? Saya buka kertas, saya akan diamanatin pilih nomor 2, karena saya udah dibayar. Begitu buka kertas, calonnya cuma 1, 2. Dia suruh tusuk yang 2. Takbir. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa?
Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir. Alhamdulillah. Yakin dengan kebesaran Allah? Yakin dengan pertolongan Allah? Nah, maka itu ke depan gak boleh lagi kita ragu dengan kebesaran Allah. Betul? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, kalau pemerintah tidak memberikan ruang untuk orang menghina Islam, bagus tidak? Bagus tidak? Kalau pemerintah tidak memberikan ruang atau tidak membiarkan PKI bangkit kembali, bagus tidak? Bagus tidak? Kalau pemerintah tidak menjual negara kepada penjajah asing dan asing, bagus tidak? Bagus tidak? Nah, kalau pemerintahnya sudah bagus, apa perlu kita demonstrasi lagi? Apa perlu kita turun ke jalan? Apa perlu kita buat aksi lagi? Apa perlu kita revolusi? Tolong Bapak Wakil Bupati dicatat betul ini Bapak. Artinya umat ini nggak ada yang mau demonstrasi Pak. Nggak ada yang mau demonstrasi, nggak ada yang mau bikin aksi, nggak ada yang mau bikin kacau. Selama pemerintahnya bagus. Betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Kalau sebaliknya, pemerintah membiarkan Islam dihina, pemerintah membiarkan PKI bangkit kembali, pemerintah membiarkan Indonesia dijual ke penjajah asing dan asing. Saya tanya, apa perlu aksi lagi? Apa perlu turun ke jalan lagi? Apa perlu demonstrasi lagi? Apa perlu revolusi? Takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi pemerintah mesti paham. Kami habaib, kami ulama, bukan musuh negara, bukan musuh pemerintah, bukan musuh TNI, bukan musuh Polri. Kami musuh ketidakadilan, kami musuh kemunkaran, kami musuh kezaliman, kami musuh kemaksiatan. Betul? Betul? Siap ikut ulama, siap ikut kiai, siap bela agama, siap bela negara. Takbir! Nah, karena itu saudara, sebagai akhir dari ceramah saya ini, saya ingatkan, yuk mari rame-rame jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Setuju? Jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Setuju? Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Setuju? Dengan Al-Quran Allah menyatukan kita semua. Betul? Siap bersatu? Siap pegang kuat Al-Quran? Al-Quran imam kami semua. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran kami. Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Hafal semuanya? Betul? Supaya lebih semangat kita berdiri semua. Semua. Al-Quran imam kami semua. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Semua aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terakhir saya mau tanya, cinta Indonesia? Cinta NKRI? Nah, sebagai bukti rasa cinta kita, kita rame-rame nyanyikan Indonesia Raya. Setuju? Setuju? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah